tolong kalau dibandingkan itu pakai hati sedikit lah ya, karena negara-negara OECD itu adalah kumpulan negara maju. Jadi kita jangan bandingkan dengan OECD. Di OECD itu ada Amerika, Eropa, Jepang, Korea gitu ya, yang daya belinya sudah tinggi dan pendapatan per kapitanya tinggi. Bandingkan saja dengan ASEAN. Ya, ASEAN itu paling tinggi Filipina 12%, kemudian Kamboja 10, Laos 10, kemudian Thailand itu 7 dan baru dinaikkan jadi 10 ya. Vietnam itu antara 5 sampai 10. Jadi untuk secara umum itu 10, tapi ada yang 5% untuk kebutuhan pokok. Singapura GST-nya 7%, Malaysia 6%, Brunei 0%. Nah, rasanya lebih elok kalau kita membandingkan dengan negara-negara yang agak setara lah ya, bukan Ya. negara-negara maju gitu. Kalau Kalau dikembalikan lagi Myanmar 5 sampai 120%. Jadi oh, oke. dia progresif ya, tapi basisnya 5. Kalau dibandingkan memang, terlalu jomplang gitu ya, Pak. Tapi kalau kita coba lihat kenaikan PPN ini apakah memang sudah cukup signifikan terhadap kenaikan pendapatan negara begitu. Nah, ini Anda lihatnya seperti apa nih, Pak Faisal? PPN ini kan kira-kira menyumbang 500 triliun ya. Datanya tuh digabung, data yang saya miliki ya, digabung antara PPN dengan PPNBM, Ya. pajak penjualan barang mewah ya. Nah, kalau pajak penjualan barang mewah itu banyak yang diturunkan bahkan dinolkan. Nah, ini totalnya kira-kira 500-an triliun. Jadi kalau dinaikkan dari 10 ke 11%, kira-kira pemerintah ya, kasar ya, perhitungan kasar, dapat tambahan 50 triliun. Oke, kalau Ya. saya pemerintah, saya tidak akan cari itu yang tambahan 50 triliun, tapi akan saya cari yang lain. Kalau pemerintah pingin naik 50 triliun, saya bisa sarankan bisa naik lebih dari 100 triliun. Dengan cara apa? Kenakan pajak ekspor batu bara 25%. Kemudian hentikan tax holiday untuk smelter nikel yang juga tidak bayar pajak ekspor. Jadi kalau kita kenakan pajak ekspor dan tax holiday-nya dihapus karena tidak memenuhi syarat, menurut saya kita bisa dapat 200 triliun tuh dengan batu bara. Oh, oke. Jadi saya akan mencari yang bebannya terhadap rakyat sangat kecil. Karena apa? Karena tabungan rakyat ini sudah semakin tergerus kan. Terlihat dari porsi simpanan rakyat di bank itu yang di bawah 100 triliun turun terus. Kemudian konsumsi masyarakat itu meliputi kira-kira 55% PDB. Ya. Oke. Jadi kalau dia naik sedikit harga, ini kan pengaruhnya ke harga ya. Akibatnya dia konsumsi turun, pertumbuhan ekonomi akhirnya terganggu. Jadi efek berikutnya adalah semakin sulit pemulihan ekonomi dari yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi. Kalau